Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel A Slice of Science. Kali ini kita akan membahas materi gerak benda bagian pertama untuk kelas 8 semester Gasal. Nah, di materi kali ini kita akan membahas dua subbab. Yang pertama adalah konsep gerak, kemudian yang kedua adalah gerak lurus. Nah, mari kita mulai dari bagian yang pertama tentang konsep gerak terlebih dahulu. Bergerak adalah perpindahan posisi suatu benda dari titik acuan. Bisa kalian perhatikan ilustrasi dari yang tampak? Di sini mobil bergerak mulai dari titik A menuju ke titik C, kemudian menuju ke titik B, kembali lagi ke titik C. Nah, perpindahan mobil ini dari titik A ke C ke B kembali lagi ke C itu adalah yang dinamakan bergerak. Karena titik A itu menjadi titik acuannya atau memulainya dari mana? Atau kita melihatnya dari mana? Berdasarkan jenis lintasannya, gerak itu dibagi menjadi 3 macam. Ada gerak lurus, kemudian ada juga gerak parabola, dan yang terakhir ada gerak melingkar. Tetapi di SMP kita hanya akan membahas tentang gerak lurus saja. Untuk gerak parabola dan gerak melingkar akan kita bahas di SMA. Gerak lurus. Nah, gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus sesuai dengan namanya, gerak lurus. Gerak lurus sendiri nanti akan dibedakan menjadi dua. Ada gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB dan gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus di mana setiap selang waktu tertentu menempuh jarak yang sama. Sementara yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus tetapi dengan percepatan yang tetap. Ciri utamanya untuk GLBB adalah kecepatan benda setiap perubahan waktu atau setiap bertambahnya waktu menjadi semakin cepat atau menjadi semakin lambat. Jadi yang membedakan antara GLB dan GLBB akan kita bahas di slide berikutnya. Kita bahas terlebih dahulu tentang GLB, gerak lurus beraturan. Bisa kalian perhatikan ilustrasinya. Di sini ada benda dari waktunya 0 second, kemudian bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Pada 1 detik pertama, dia akan berpindah sejauh 5 meter, kecepatannya tetap. Kemudian detik kedua juga tetap akan bertambah 5 second, karena kecepatannya juga selalu sama atau konstan. Nah, inilah yang dinamakan gerak lurus beraturan. Kecepatannya selalu konstan, sehingga jarak yang ditempuh setiap bertambahnya waktu atau misalnya setiap 1 detik atau 1 sekon akan selalu sama. Karena kecepatan benda yang bergerak di GLB itu selalu sama, maka kecepatan bisa kita ganti dengan istilah kelajuan. GLB disebut juga gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan yang tetap. Jarak yang ditempuh benda dapat dihitung dengan kelajuan dikalikan dengan waktu, atau bisa kita tulis dengan persamaan S sama dengan V dikalikan T, dengan S adalah jarak tempuh atau perpindahannya nanti harus dalam satuan meter, kelajuan nanti satuannya meter per second, dan waktu dengan
satuan second. Tapi ada yang perlu diingat. Ada istilah yang namanya jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sementara jarak tempuh atau perpindahan merupakan jarak lurus dari posisi awal sampai posisi akhir. Jadi, misalkan ada sebuah mobil yang bergerak, misalnya jaraknya lintasannya seperti ini. Maaf ya, tidak lurus ya menggambarnya. Dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Yang dinamakan jarak itu adalah jumlah dari A sampai C. Misalkan di sininya ada 5. Kemudian di sininya ada 6 misalnya. Maka yang dinamakan jarak itu adalah 5 ditambah 6. Sedangkan yang dinamakan jarak tempuh atau perpindahannya itu harus kita tarik dari A sampai C. Kita tarik garis putus-putus. Nanti kita hitung menggunakan teorema Pythagoras. Lalu ada yang dinamakan kelajuan. Kelajuan merupakan besar kecepatan suatu benda, sedangkan kecepatan adalah perubahan kedudukan tiap satuan waktu. Lalu di gerak lurus beraturan sendiri, jika kita lihat menggunakan pita ticker timer, maka hasil ketukannya akan selalu memiliki jarak titik yang sama. Misalkan jaraknya segini ya, semuanya sama. Dari awal sampai akhir, dari arah geraknya ke sebelah kanan. Ticker timer itu alatnya seperti ini. Ada pita, ada kertasnya, kemudian di sini nanti ada seperti paku yang akan memberikan titik-titik lubang di pitanya. Kemudian di sini ada tanda merah, panah merah ini adalah arah gerakannya. Biasanya nanti di bagian tanda merah ini akan diberikan sebuah miniatur mobil, kemudian mobilnya digerakkan atau benda lain yang bisa digerakkan. Nah, jika pita ticker timer ini kita buat dalam grafik, nanti akan menunjukkan grafik yang seperti ini. Grafiknya akan selalu mendatar. Mengapa selalu mendatar? Karena kecepatan yang ada atau jarak yang di sini, jarak antar titiknya itu selalu sama. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB dibagi menjadi dua, ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat adalah gerak lurus yang mengalami perubahan kecepatan menjadi semakin cepat setiap bertambahnya waktu. Namanya saja GLBB dipercepat. Lalu ada GLBB diperlambat, gerak lurus yang mengalami perubahan kecepatan menjadi semakin lambat karena setiap bertambahnya waktu. Sesuai dengan namanya ya. Nah, di dalam GLBB, perubahan kecepatan setiap bertambahnya waktu itu dinamakan dengan percepatan. Nah, percepatan sendiri nanti bisa kita hitung menggunakan rumus seperti ini. Tanda segitiga ini dibaca delta. A atau percepatan sama dengan delta V per delta T. Atau bisa juga kita jabarkan kecepatan kedua dikurangi kecepatan awal per waktu kedua dikurangi waktu awal. Keterangannya ada di sini, kalian bisa baca sendiri. Lalu
Akibat adanya percepatan, baik itu nanti yang akan diperlambat maupun dipercepat, jarak yang ditempuh benda pada GLBB akan kita hitung menggunakan persamaan seperti ini. S sama dengan V0 dikalikan T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, di sini ada tanda plus dan minus. Plus kita gunakan jika A atau percepatannya itu bernilai positif atau merupakan GLBB yang dipercepat. Sedangkan negatif kita gunakan jika A atau percepatannya itu negatif atau dia adalah GLBB yang diperlambat. Kalian bisa baca keterangannya di sini. Ketika membahas tentang GLBB, baik itu dipercepat maupun diperlambat, akan lebih mudah kita bandingkan jika menggunakan grafik. Nah, lebih terlihat seperti ini. Kalau yang tadi GLB itu kan grafiknya akan selalu mendatar. Nah, di GLBB dipercepat dan diperlambat, nanti grafiknya tidak akan mendatar, melainkan akan menanjak naik atau menanjak turun. Menanjak naik jika dia adalah GLBB dipercepat, sementara akan menurun jika GLBB diperlambat. Pola ticker timernya pun berbeda. Nah, di GLBB dipercepat, jarak antar titiknya dia akan semakin besar. Jarak antar titik akan menjadi semakin besar. Berbeda dengan diperlambat yang jarak antar titiknya menjadi diperkecil atau semakin sempit. Pada ticker timer untuk GLBB dibaca berlawanan arah. Dibacanya berlawanan arah. Jadi kita membacanya karena di sini tanda panahnya menunjuk ke kanan, maka kita membacanya ke arah kiri. Nah, semakin ke kiri, jaraknya semakin lebar. Maka dia termasuk GLBB yang dipercepat. Sementara di sini kita baca ke arah kiri, semakin ke kiri, jaraknya semakin kecil. Maka dia adalah GLBB diperlambat. Itu tadi pada pola ticker timer. Sementara untuk pola tetesan oli, nah di GLBB nanti akan ada dua jenis, pola ticker timer dan pola tetesan oli. Nah, untuk ticker timer dan tetesan oli nanti akan berbeda cara membacanya. Kalau yang ticker timer kita baca berlawanan dengan arah geraknya, dengan arah tanda panahnya ini kita membacanya berlawanan. Sementara untuk tetesan oli kita membacanya searah dengan arah geraknya, sesuai dengan tanda panahnya. Kalau tanda panahnya ke kanan berarti kita juga membacanya ke kanan. Sama seperti tadi, semakin ke kanan atau semakin menjauhi semakin jauh jarak antar titiknya. Sementara pada GLBB diperlambat akan semakin mengecil jarak antar titiknya. Nah, terima kasih kalian sudah mengikuti dan menyimak materi tentang gerak benda, atau lebih khusus kita membahas tentang gerak lurus. Nah, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.